Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi kitabihi wa bi ulumihi wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa amma diyarul ustadi fayang bagi ayyaktarul a'lama wal awra'a wal asana kama ikhtaro Abu Hanifah hina idin. Wa amma ikhtarul ustadi, kalau minggu kemarin cara memilih ilmu, minggu saat ini kita masuk pada tata cara mencari guru, nyari ustaz, nyari kiai. Kepada siapa kita harus berguru sesuai dengan metode yang dilakukan, yang disampaikan oleh Syekh Sarmuji, bahwasanya kita harus memilih seorang guru agar supaya ilmu yang kita dapat itu bisa nyambung, sanadnya bisa nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, seorang guru yang harus kita jadikan guru adalah al-a'lama, yang lebih alim. Yang dimaksud dengan al-a'lam di sini adalah al-ustadu alladzi lahu ziyadatu ilmin, seorang guru yang setiap hari ilmunya bisa bertambah. Itulah yang harus dijadikan guru. Kemudian wal awra'ah, orang yang lebih warok, cari guru yang lebih warok. Yang dimaksud dengan warok ialah alladzi lahu ziyadatu wara'in ay taharruzi anil harami, orang yang setiap harinya bertambah takut pada perkara haram. Itu yang kategorinya orang yang warok. Jadi pertama, carilah guru yang lebih alim. Di saat itu atau di zaman itu atau di zaman sekarang, carilah guru yang paling alim. Siapa paling alim? Terus kemudian yang kedua kategorinya yang lebih warok, yang warok, orang yang warok maksudnya setiap hari bertambah takut pada perkara haram. Kemudian yang ketiga, tak nemu si paling alim, selebih warok. Kalau bisa kategori yang a'lam, kemudian aurat. Yang selanjutnya wal asanah, yang lebih sepuh, selebih tua. Bukan cuma tahun atau umurnya yang tua, tahun kelahiran, tahun seket coba. Bukan itu maksudnya ya. Bukan cuma tahun lahirnya yang tua, tapi tingkah lakunya yang setiap hari bisa bertambah, maksudnya tambah tua. Tak akun anak-anak maksudnya. Tak banyak amain bal. Munah ngudeg bal kan. Iya. Jadi kalau mau mencari ustadz atau guru, yang pertama kategorinya harus lebih alim, lebih warok, dan lebih sepuh. Kamahtaro Abu Hanifah hinaidin, seperti halnya Imam Abu Hanifah di saat memilih seorang guru. Perlu dipahami bahwa Imam Abu Hanifah asbab mencari guru yang lebih alim, lebih warok, dan lebih sepuh, beliau mendapat gelar orang yang mukasafah. Tahu mukasafah? Tahu. Hah? Tahu. Mukasafah itu bisa tembus pandang. Pada contohnya siapa namanya? Rafis pandang Jumat antar kempuran lempo. Saum paham ada contoh kan Jumat Ahmad kempuran kalempuan pandang Jumat antar, atau memang karena faktor sengaja seperti itu. Jadi Imam Abu Hanifah ini kategorinya karena asbab memilih oleh guru si alim, nemu guru si alim, nemu guru si warok, dan yang sepuh, mampu ya menghasilkan, menciptakan gurunya menjadi Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah kategorinya atau statusnya itu mukasafah, yang maksudnya bisa membaca
masa lalu dan masa yang akan datang. Datang. 100 tahun yang lalu itu diketahui oleh Imam Abu Hanifah. 100 tahun yang akan datang juga diketahui. Itu yang dimaksud dengan mukasafa. Ditembus pandang. Nakub yang mau terjadi sudah diketahui. Itu asbab karena mempunyai guru yang alim, kemudian warok dan sepuh. Ini dipraktekkan di saat Imam Abu Hanifah masa-masa belajarnya. Beliau Imam Abu Hanifah kamakhtaro Abu Hanifah, seperti hanya Imam Abu Hanifah memilih pada gurunya hina idin Hammad bin Abi Sulaiman. Pada saat itu Imam Abu Hanifah memilih seorang guru namanya Hammad bin Abi Sulaiman. Ba'da ta'ammuli wa tafakkuri, setelah mengangan-angan demikiannya. Setelah Imam Abu Hanifah mengangan-angan di kangian. Maksudnya asal kangian apa? Ngangen apa? Ngangenin. Hah? Berarti kangenan. Berarti tidak di kangian Imam Abu Hanifah. Seandainya asal mulanya kangian itu mengangan-angan, berarti Imam Abu Hanifah saat itu ada Di kangian. Ba'da ta'ammuli, setelah Imam Abu Hanifah mengangan-angan, kemudian wat tafakkuri, dan tafakkur, menghasilkan seorang guru atau menentukan gurunya yang bernama Hammad bin Abi Sulaiman. Jadi penting ya mencari guru itu penting. Carilah guru atau ustadz yang ilmunya nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah mendapatkan seorang guru yang seperti itu, jangan ragu lagi. Tak usah ragu, pasti lambat laun mendapatkan yang namanya ilmu yang barokah. Seperti yang dialami Imam Abu Hanifah ini. Imam Abu Hanifah kategorinya mukasafa. Bahkan orang-orang yang seperti ini tidak bisa dijadikan ini, tak bisa alamat di polisi. Karena kalau orang jadi polisi itu mencari orang yang bersalah. Orang yang mukasafa tidak bisa membuka aibnya orang lain. Ngerti. Jadi mau Imam Abu Hanifah alamat di polisi tak lolos. Kenapa? Karena tidak bisa membuka aib. Sampai dawuhnya Imam Abu Hanifah, man sataro musliman satarahu wa. Barang siapa yang menutup aibnya orang muslim, maka Allah akan menutup aibnya dirinya sendiri. Pasti dia polisi tak lolos. Sementara kalau polisi cari orang yang salah, nah kesalahannya dicari ya. Sementara kalau ulama nggak bisa, harus menutup aibnya orang lain. Itu bedanya. Jadi sehingga bahasa anak polisi nangis ya. Imam Abu Hanifah. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu taala wajadtuhu, saya menemukan saykhon seorang guru ukuran hadiman saburan yang sangat sabar. Katanya Imam Abu Hanifah. Saya sekarang sudah menemukan seorang ustadz, seorang guru yang adil, yang lebih adil, lebih warok, kemudian sepuh dan sangat sabar. Ada adil santai, murid dan meski nakal apa. Baca ngaca Yasin adungi, baca maca sholawat ketondu, tapi tetap sabar. Itu yang gurunya Imam Abu Hanifah. Saburan wa qala sabata inda Hammad bin Abi Sulaiman. Fanabata wa qala sami'tu hikman min hukamai Samarqandi. Beliau gurunya Imam Abu Hanifah yakni Hammad Abi Sulaiman menyampaikan sebuah hikmah bahwasanya ada seseorang yang dari Samarkand ya. Wahidan min tolabatin ilmi syawaroni
fi thalabil ilmi. Ada seseorang dari Samarkand bermusyawarah kepada saya, katanya Abi Sulaiman. Bermusyawarah tentang apa? Yakni tentang kepada siapa saya harus berguru. Musyawarah ya. Jadi arempek mau mencari guru, mau berguru, asakolah mondok itu harus bermusyawarah. Harus sekolah di mana, mondok di mana, itu harus dimusyawarahkan. Kenapa? Wa kana azmun ala dhahabi. Kemudian setelah bermusyawarah bermaksud untuk berangkat ala dhahabi ila Bukhari, ke negara Bukhara. Jadi dari Samarkand ke Bukhara, antar negara kalau sekarang, atau antar provinsi. Nampak ada pesawat, ada bis, ada mobil. Mau tak robot aja dan sakar empat entah atau gue hemar mau nanti aja dong jauh perjalanannya kalau orang dulu ya. Tapi sebelum berangkat dari Samarkand ke Bukhara, Irak kalau sekarang, beliau masih bermusyawarah dulu mau berguru ke siapa. Setelah itu ditentukan, oh ternyata kamu harus berguru ke si Fulan atau ke Hamad bin Sulaiman seperti tadi ya. Litolabil ilmi, dengan tujuan untuk mencari ilmu, wahakada. Jadi yang bagi ayusyawarah. Jadi intinya kita dalam hal apapun harus bermusyawarah. Mau mencari ilmu kudu arep bagian, baik kepada orang tua, saudara, tetangga, orang yang dianggap lebih tahu. Itu harus bermusyawarah. Wahakata yang bagi ayusyawarah fi kulli amrin fa inna Allah ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus bermusyawarah atau semestinya kita harus bermusyawarah? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah, bil musyawarati. Kalau ayatnya wasyawirhum fil amri, pasti kalau pernah hatam ngajinya pasti ketemu dengan ayat atau nas wasyawirhum fil amri. Tahu tak pernah hatam, minta atau mau sekali pun ayat. Itu yang menjadi dasar bahwa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah dalam segala bidang, bil musyawarati fil umuri wa lam yakun afton. Kenapa? Karena faedahnya, hikmahnya dalam musyawarah itu tidak ada wa lam yakun aftonu minhu, tidak ada si paling pintar. Mulai bukti musyawarah tak ada si paling pintar. Apa yang menjadi hasil musyawarah itu hasil bersama. Jadi itu bedanya di situ. Jadi tidak ada istilahnya aku dong, muntah aku, tidak ada. Kalau bukan aku ya aku, nggak ada kan biasa kan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, sehingga Allah memerintahkan kepada Rasulullah agar supaya bermusyawarah. Seperti halnya kakeknya Rasulullah, Mbah Rasulullah, siapa? Mbah Rasulullah? Abdul Muttalib. Beliau karena saking cintanya kepada Ka'bah, karena Ka'bah merupakan peninggalan Nabi Ibrahim. Pada suatu saat kafilah Quraisy memperebutkan emas. Tahu kan emas? Emasnya itu emas murni. Yang jelas kalau emas logam ya otomatis harganya juga mahal. Karena tujuannya Abu Thalib ya, Abdul Muttalib maksudnya, tujuannya agar supaya Ka'bah ada kasnya. Di saat itu diperebutkan, emas itu diperebutkan oleh kabilah Quraisy. Akhirnya Abdul Muttalib menyuruh agar supaya dilutre nganggo lempeng. Jadi yang menentukan di saat itu adalah alam. Tangkui manusia. Pertama musyawarah manusianya, kemudian setelah itu alam yang menentukan dengan cara
dilutri. Kota bangun kompolan yang kui jelut ya. Tidak bisa lah, tak bisa di apa? Gugat. Iya. Kenapa? Karena sudah hasil alam yang menentukan seperti itu. Mun anak tak kira nanya, tak kira ngakak. Singkat cerita, ternyata lenteh si kebailutri di saat itu abonnya nyeting kakak mbah daripada kafilah Quraisy. Akhirnya mbahnya Rasulullah atau Abdul Muthalib sangat bahagia di saat itu. Kenapa? Karena kepengen Ka'bah menyangkas. Karena Ka'bah merupakan peninggalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu diantaranya ketentuan terakhir, kita harus menggunakan ketentuan alam. Karena pada zaman sekarang banyak yang tidak percaya dengan ucapan yang benar, lebih percaya pada informasi yang suak-suak. Iya. Informasi yang benar banyak sudah yang tidak percaya. Jadi lebih tepatnya ketentuan itu kita kembalikan kepada alam semesta. Karena kalau alam semesta pasti semuanya ikut. Contoh saja kita ada di perempatan. Budiningin perempatan, ketika lampu merah pasti nenang. Ketika lampu biru buru aja jalan. Kenapa kok harus taat kepada itu? Iya kan? Pernah tak pikir? Pernah. Iya, itu alam. Coba mau nyator polisi, nyator orang nemu kabur, kasusu apa. Tapi kalau anak yang ngatur pasti ikut. Itu bedanya. Iya. Padahal cuma lampu sih. Tapi kalau dicaca orang sing ngatur banyak kita atau Toro. Sesuai dengan sabdanya Nabi bahwa di akhir zaman kebenaran banyak yang tidak diikuti, banyak itu norok kan informasi saya suak-suak. Itu diantara hikmahnya bermusyawarah. Jadi dalam hal mencari guru, mencari ilmu, usahakan harus mengangan-angan tafakur, kemudian bermusyawarah agar supaya ilmu yang didapat itu sangat bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain, seperti yang dicontohkan oleh Imam Abu Hanifah. Sampai 2 bulan Imam Abu Hanifah mikir nyari guru. Kila rajulun wa kana yushawaru ashabihi, kemudian para sahabatnya Nabi bermusyawarah fi jami'il umuri hatta hawaijil baiti, sampai kebutuhan rumah tangganya juga dimusyawarahkan. Ini mah kita nama sangat sekaker itu mah pasang lagi ya. Nah, itu bentuk musyawarah ya. Hatta sampai ke urusan Roma dimusyawarahkan oleh sahabat dengan Nabi. Qala ana mahanaka imruun an musyawaratin. Jadi dengan asbab bermusyawarah tidak ada perkara yang akan rusak. Justru yang tidak bermusyawarah itu yang banyak yang rusak. Kenapa? Karena sudah pakai dugaan. Kalau tidak bermusyawarah pasti menduga. Seperti itu. Coba bermusyawarah, tidak ada yang seperti itu. Kenapa? Karena sudah tidak ada dusta di antara kita. Semuanya terang-terang. Itu diantara hikmah atau faedahnya bermusyawarah, bahwa dalam perkara apapun kalau dimusyawarahkan tidak ada yang rusak. Justru sebaliknya, perkara yang tidak dimusyawarahkan itu pasti rusak. Kila rajulun wa nisfu rajulun wa nasai'a farrajulu man lahu ro'a sahibah wa yushawiru wa nisfu rajulun man lahu ro'a sahibah walakin la yushawara aw yushawara walakin la ro'a lahu wa nasai'a.
man la ra'anahu wa la yusyawara wa qala Ja'farus Shadiq li Sufyan as-Tsauri. Sufyan as-Tsauri ini ya, bukan Ahmad Sufyan. Rahimahullah. Syawara fi amrika ma'al ladina yahsawnallahu ta'ala. Jadi dapat dan tidaknya hal yang dimusyawarahkan bukan itu yang dimaksud dalam hal musyawarah. Tapi intinya perkara apapun itu harus dimusyawarahkan. Deki ponan tak menghasilkan sesuatu dalam musyawarah tidak mau bermusyawarah. Bukan seperti itu maksudnya ya. Kenapa? Karena seperti yang diungkapkan oleh Ja'far as-Shadiq pada Sufyan as-Tsauri, syawara fi amrika ma'al ladina yahsawna. Maka bermusyawarah kalian karena yahsawnallaha ta'ala, karena takut kepada Allah Ta'ala. Wa talabul ilmi min a'lal umur, dan mencari ilmu itu min a'lal umur, lebih mulianya, lebih agungnya perkara. Wa as'abuha fakanal musyawara fihi wa asbabuha, dan paling sulitnya perkara. Jadi orang belajar seperti ini ya, ajar belajar itu paling mulia dan paling sulit. Karena banyak gangguan memang. Dia mencari tantangan. Belajar apapun. Pokoknya orang nyari ilmu posisinya paling mulia, paling agung orang yang mencari ilmu, dan juga paling sulit. Untuk menjaga komitmen kita setiap minggu belajar, setiap hari belajar, setiap malam itu sulit. Tapi kalau game HP nggak usah dikomando. Ngomong urusan itu sulitnya ya. Tapi alhamdulillah yang saya lihat Majelis Taklim Marebon, saya kira lebih dari 70% punya komitmen yang sama, yakni dalam rangka mengharap itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dalam rangka mengharap syafaatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita istiqomah setiap malam Jumat, insya Allah hal yang istiqomah itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi yang masih ragu dengan istiqomah, mulai saat ini jangan sampai acolak-acolak boleh. Jadi maksudnya harus selalu istiqomah hadir pada majelis taklim yang kita cintai bersama. Karena dengan organisasi ini sesuai dengan fatwanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah boleh, karena memang alim orangnya dan mukasafah. Fa inna yadallah fil jamaah. Karena maka sesungguhnya tangan-tangannya Allah itu ada dalam organisasi, ada dalam jamaah, ada pada majelis taklim. Jadi diantaranya dengan majelis taklim ini, wadah seperti ini, di sini juga ada tangan-tangan Allah. Bonifas bentuk seperti ini jangan dibayangkan seperti itu ya. Dikit pas dibayangkan tangan-tangan seperti itu, bukan maksudnya. Jadi yang dianggap berat bisa ringan, yang dianggap sulit bisa mudah. Asbab kita istiqomah dalam majelis taklim, karena di situ ada fa'inayatullah fil jamaah. Karena sesungguhnya tangan Allah itu ada dalam jamaah atau organisasi. Jadi paham ya? Jadi dalam mencari ilmu juga harus hatta yakuna ta'allamuka mubarakan wa tafa'u bi ilmika katsiran, sehingga dalam belajar itu mendapatkan barokah dan ilmunya bisa bermanfaat. Hal ini harus dijalani wa'lam bi anna sabra was sabata aslun kabirun. Ini bisa didapat dengan cara
harus sabar, wasabata, dan istiqomah. Karena sabar dan istiqomah itu aslun kabirun. Ngerti aslun kabirun? Inti di dalam pencarian. Sabar dan istiqomah itu inti di dalam semua perkara atau pencarian fi jami'il umuri. Walakinnahu azizun, akan tetapi sabar dan istiqomah serta komitmen, walakinnahu azizun, itu jarang dimiliki oleh orang. Bukan mudah, tak gampang, tidak mudah. Ini sampai Syekh Sarmuji menyampaikan seperti itu. Walakinnahu azizun, akan tetapi jarang orang yang mampu sabar, istiqomah, dan komitmen. Oleh karenanya harapan saya pribadi kepada segenap anggota Majelis Taklim, kita masuk pada yang dimaksudkan oleh Syekh Sarmuji, yakni azizun, masuk bagian orang-orang yang jarang, yakni menjadi orang yang sabar dan istiqomah dan mempunyai komitmen yang sama. Amin. Allahumma amin. Yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Amin. Dengan harapan kita mendapatkan barokah dari Syekh Sarmuji. Amin. Amin. Allahumma amin. Kila syikrun wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.